she's alright. I'm talking about my baby and I'm in love with her. I'm taking out tonight and it's gonna night. I'm gonna make her mine and she's gonna smile. I'm gonna marry her to have some child. My life will be so blessed until I die. She's alright. She's alright. She's alright. She's alright. My mama says that she's alright. All of my friends say she's alright. I'm telling you that she's alright. I'm talking about my baby and I'm in love with her. She's alright. She's alright. She's alright. She's alright. She's alright. Experience Brothers. Halo, halo, halo. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Bram. Selamat Hello. pagi juga, Daud. Hello. Wow, keren banget. Yuk, She's gabung sini alright, yuk. I'm Ut. alright. You're alright. I'm alright, I'm okay. Ini dia The Wow. Experience Brothers. Mereka keren sekali. Tapi kalau misalnya Anda perhatikan, mereka ini hanya 2 orang. Main gitar dan main drum. Dan mereka ini bersaudara. Kok cuma 2 orang sih? Kamu sini Why? aja deh, biar oke. Gitu, gitu. Nah. Oke. Sebenarnya apa ya? Karena berdua lebih simpel sih. Berdua lebih simpel, berdua lebih menarik dan lebih mudah berkoordinasi aja. Oh gitu? Iya. Apalagi sama kakak beradik gitu ya? Iya. Bukannya kalau misalnya kakak beradik itu malah makin gampang yang namanya berantem teman-teman? Enggak ya? Enggak. Lebih gampang berantem, tapi lebih gampang lagi kemungkinan untuk baikannya. Lebih cepat. Karena serumah kan. Jadi mau baikan lagi, terus berikutnya baikan lagi gitu. Tapi kalian sendiri sebenarnya hanya 2 bersaudara atau ada lagi? Sebenarnya bertiga, cuman yang bertiga? satu cewek. Oh, oke. Maksudnya kenapa nggak diajakin? Beda, bukan Dia pemain. nggak, apa ya? Penikmat saja. Padahal kalau misalnya bertiga ini kan mirip banget seperti kayak Jimi Hendrix Experience kan mereka justru bertiga tuh ada Iya. pemain bassnya. Iya kan? Kenapa nggak dibikin tuh sama seperti itu? Awalnya Bram ya? Awalnya memang bertiga. seperti itu bertiga. Jadi band ini dibuat memang awal namanya adalah The Experience dan konsepnya bertiga. Oh, oke. Cuman memang karena Seiring kita nggak pernah ini ya, kita nggak pernah jodoh dengan namanya pemain bass. Really? Iya, jadi kita nggak pernah ketemu jodohnya dengan yang pemain bass manapun nggak pernah cocok. Jadi udahlah kita paksain aja untuk main berdua dan ternyata terlihat lebih menarik sih sebenarnya. Psychedelic rock and blues. Iya. Tapi menurut kalian meskipun bermain hanya berdua saja, itu tuh bisa menghasilkan bunyi yang lengkap gitu? Really? Iya. Cool. Karena apa ya? Di saat mepet kreatif manusia tuh lebih ini aja, lebih berkembang lagi. Jadi bagaimana caranya bisa menciptakan bunyi-bunyian selain suara gitar. Jadi ada suara keyboard, ada suara bass di gitar. Jadi lebih padat aja lagi semuanya. Pengaruh kalian selain Jimi Hendrix tentunya siapa aja? Apa ya? The Beatles, Pastinya pantesan tadi saya pas bikin She's Alright, itu tuh The Beatles Beatles. banget. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Led. Jadi memang rata-rata lebih ke band-band 60-70-an sih. Iya, lebih ke situ sih. Kalau kalian sendiri sudah punya berapa album? Sejauh ini kita udah dari tahun 2001 ya, tahun 2010, terus yang terakhir tahun 2013 From the Deepest Groove.
From the Deepest Oh iya, Ground. kamu curang udah ada. Bedanya dengan album-album sebelumnya gimana From the Deepest Ground? Kalau yang ini terdengar lebih modern sih sebenarnya. Terdengar lebih modern, jadi memang kalau album pertama dan yang kedua tuh kental sekali yang disebut dengan psychedelic rock bluesnya. Yes. Kalau yang di sini udah lebih banyak unsur modernnya. Oh, kenapa Iya. ada transisi dari psychedelic rock blues ke modern? Karena lebih kepada inspirasi kita mendengar itu band-band yang sudah kita menjadikan referensi sudah lebih modern lagi sih sebenarnya. Oke, Kayak gitu. dan gig-gig kalian tuh biasanya di luar negeri. Ceritain sedikit dong pengalaman kalian. Jadi sebenarnya gini, kita memang udah lumayan manggung di Singapura itu 3 kali dan sempat dimain di Malaysia. Pertama kita tahun ini ya, tahun 2012 di Rock in the Region di Singapura. Terus yang kedua di Singapura lagi di Mosaic Music Festival karena mungkin panitia yang tertarik terus dia ngundang kita lagi untuk main event musik berbeda. Terus yang ketiga kemarin di Bandwagon Singapura lagi. Terus sebelumnya di Malaysia. November kita di Urbanscapes Malaysia. Oke, sekarang kalau melihat musik kalian, genre ini kan rock and blues. Emang peminat musik blues di Indonesia tuh banyak? Kalau lebih sebenarnya akarnya emang blues, cuman kita emang ngebalutnya nggak pure yang blues pada genre musiknya sendiri. Tapi kalau ngelihat banyak atau nggak peminatnya, saya rasa blues tidak akan kehilangan peminat. Karena blues itu kalau tidak salah adalah akar dari segala musik, betul? Iya, nggak? iya. Oke, there you go. Oke, apa sih ciri-cirinya musik blues itu sebenarnya? Ciri-cirinya mungkin ininya dari segi chordnya ya. 3 chord, ceritanya 3 jurus itu. 3 jurus. Gitu tuh lebih apa? Ya 3 jurus lah kunci. 3 jurus itu aja ya? Jadi kalau C ya C, F, G misalnya gitu? Betul, kurang lebih seperti itu. Barangkali, bukan barangkali, kurang Memang lebih seperti itu? Ya. Nah, kalian ini kan indie ya. Kalau misalnya kita lihat albumnya di sini, terus covernya didesain oleh Bram, recorded at Elmo Studio, Bagby Studio. Ini benar-benar kayak this is your baby gitu. Ini adalah bayi kalian gitu. Nah, biasanya kalian itu memberikan exposure terhadap band kalian itu lewat mana? Sosial media kah atau apa? Ya, karena memang band indie itu kan apa ya? Bisa dibilang masih dianggap minoritas ya sebenarnya. Sampai sekarang, Bang? Sampai sekarang sebenarnya masih dianggap minoritas oleh berbagai industri musik. Jadi memang senjata yang paling bagus adalah kita lewat sosial media semuanya. Jadi untuk 2 album juga yang sebelumnya kalian menjualnya juga dengan via sosial media? Salah satu caranya Iya, iya, salah cuma satu kita cara paling juga ampuh. ada offline dan online store-nya. Cuman tidak toko kaset resmi ya, mungkin skalanya Distro ya, sebenarnya. kurang lebih seperti itu. Skalanya lebih kecil. Efektif nggak sih cara penjualan kalian dengan strategi seperti itu? Sejauh ini efektif. Oh ya? Iya. Berapa prestasi album yang terbaik yang kalian dapatkan? Kalau untuk hitungan pastinya emang kita belum menghitung pastinya. Cuman dia pelan tapi tetap berjalan. Iya. Iya, album 1, kedua, ketiga sampai saat ini masih terus. Jadi ibaratnya masih penjualan konsisten ya. Betul. Dibilang menurun enggak, dibilang terlalu naik juga enggak, tapi konsisten masih berjalan sampai sekarang. Jadi idealisme tetap mendorong kalian untuk memberikan musik berkualitas. Betul, betul. Tapi artinya kalian juga harus aktif dong dengan komunitas-komunitas musik Betul, khususnya yang memang beraliran sama ya? Oke. Nggak sama juga. Oh, nggak juga? Kita bisa gabung dengan semua jenis aliran musik. Dan semua komunitas ya. Betul. Nggak cuma musik doang. Biasanya inspirasi kalian itu dalam menulis lirik dan juga menulis melodi itu dari mana? Kalau misalkan lirik sebenarnya dari kejadian sehari-hari. Oh, Iya. contohnya? Jadi kayak misalkan saya kalau lagi curhat sama ibu saya misalkan ya. Atau misalkan lagi ngobrol sama teman-teman saya tentang kehidupan saya sehari-hari itu terkadang terlintas aja jadi sebuah lagu kayak gitu. Curhatan ibu yang jadi lagu itu tentang apa? Jadi kayak misalkan lagu She's Alright tadi, Yes. itu sebenarnya lagu untuk istri saya. Ya. Oke, what about? Ya jadi itu sebenarnya kalau kata versi ibu saya sebenarnya ibu saya yang menjelaskan sebenarnya kamu sadar nggak sih kalau She's Alright itu adalah curhatan yang kamu sering obrolkan ke mama setiap malam. Apa yang dicurhatin kalau Ya, boleh tahu? tentang
waktu masih calon istri sebenarnya. Oh, oke. Jadi dekat sekali dengan Iya, mamanya nih seperti I see. Kalau Young, Wild and Free? Itu sebenarnya jadi gini, yang Wild and Free itu kita berdua sering main ya di ini sebuah komunitas di Jakarta yang namanya Ruang Rupa. Oke. Di mana Di Ruang Rupa itu di daerah Tebet. Oke. Jadi saya melihat kehidupan orang-orang sana itu ya seperti apa yang saya gambarkan di lagu aja. Jadi benar-benar mereka tuh young, wild, and free banget gitu. Tapi saya lihat loh dari semua lagu-lagu kalian ini kan berbahasa asing, berbahasa Inggris tepatnya. Tidak terpikir untuk menggunakan bahasa Indonesia? Terpikir, cuman mungkin di album berikutnya. Terpikir. Sejauh ini kenapa memilih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia? Karena pada awalnya kita penciptaan lagu itu pelafalannya lebih enak dalam bahasa Inggris sih sebenarnya. Oh, oke. Gitu. Baik, Oke. Young, Wild and Free. Itu adalah salah satu lagu dari album terbaru. Iya. Oke, album terbaru mereka adalah From the Deepest Growl from the Experienced Brothers. Tadi kita udah sempat bahas Young, Wild and Free. Penasaran kira-kira lagunya seperti apa? Kita persembahkan The Experienced Brothers. Silakan teman-teman.